Selamat sore semuanya. Saya akan membuat materi tentang pendekatan numerik dari persamaan gelombang seismik, jenis yang paling sederhana, yaitu yang kita kenal dengan finite difference approximation. Izin saya akan share screen di sini. Ya, jadi finite difference approximation. Jadi kalau kita lihat di persamaan yang kanan atas ini, bentuknya sangat sederhana sekali. Jadi di dalam persamaan gelombang itu nanti kita akan memiliki bentuk ya berupa persamaan diferensial, ya, baik itu secara spasial ya dalam ruang maupun dalam temporal secara dalam domain waktu ya. Nah, yang menjadi masalah adalah bagaimana kita memecahkan persamaan diferensial seperti itu. Ya. Nah, salah satu metode numerik yang biasa dipakai itu adalah yang disebut dengan metode beda hingga. Beda hingga. Nanti kita lihat ini sangat sederhana sekali, karena hanya melibatkan operasi pengurangan, penjumlahan, dan pembagian. Nah, biasanya persamaan beda hingga ini banyak digunakan ya dalam berbagai kasus, baik itu di engineering, di sains, ya, termasuk di geofisika sendiri. Ya, di geofisika sendiri itu persamaan ini banyak digunakan ya. Selain untuk memecahkan persamaan gelombang seismik, ya, persamaan ini juga sering dipakai misalnya untuk memecahkan persamaan perambatan arus listrik di dalam medium bumi. Ya. Kemudian juga misalnya untuk perambatan panas ya, atau heat transfer gitu ya. Kalau kita bekerja di panas bumi ya, di geothermal itu banyak memakai. Ya. Kemudian kita akan belajar ya sedikit tentang konsepnya ya, finite difference, definisinya dan sebagainya, cara mendapatkan persamaannya kok seperti itu. Kemudian nanti akan kita lihat bagaimana persamaan diferensial ini, finite difference approximation ini nanti kita terapkan ya untuk memecahkan persamaan gelombang ya, yang sederhana ya. Dimulai dari mungkin one dimensional wave ya, dari persamaan gelombang ya, kemudian nanti 2D akan kita lihat, dan 3D mungkin nanti saat Anda mengerjakan tugas akhir atau besok kalau melanjutkan S3 itu bisa menggunakan yang 3D. Tapi secara prinsip kalau Anda menguasai 1D biasanya nanti yang 2D atau bahkan 3D itu tidak menjadi masalah. Kemudian nanti kita akan melihat juga untuk persamaan memodelkan sistem seismometer. Ini juga konsep yang sangat penting sekali, sangat basic sekali. Bahkan seringkali seismolog sendiri juga baru memahami apa itu seismometer, ya sifat-sifatnya dan karakteristiknya setelah melihat pemodelan secara numerik. Kemudian mungkin saya berikan contoh persamaan reaksi difusi, ya, yaitu perambatan konsentrat ya atau material gitu di dalam media yang difusif. Kemudian lebih lanjut Anda nanti akan paham bahwa persamaan beda hingga ini yang dia nanti diturunkan dari ekspansi Taylor ya, itu akan mengandung error atau kesalahan perhitungan atau kesalahan pemotongan ya, istilahnya truncation error, tergantung nanti jadi seberapa panjang atau seberapa deret, seberapa panjang deret yang mau kita potong ya, bisa orde 1, orde 2 dan seterusnya. Nah, itu nanti mengaruhi juga tentang stabilitas ya dari perhitungan numeriknya, dan nanti akan terlihat salah satu konsep di dalam numerical modeling adalah yang disebut dengan dispersion numerik. Ya. Nah, ini ada beberapa contoh ya kasus di dalam geofisika. Yang pertama adalah contoh kasus untuk persamaan gelombang akustik.
Bersama gelombang akustik biasa dipakai untuk pendekatan di eksplorasi seismik ya, karena di sini tidak ada shear wave-nya, jadi hanya pressure wave. Dan di sini dirumuskan ya persamaan gelombang secara umum ya. Yang sebelah kiri, yang atas kiri itu adalah turunan parsial 2 kali terhadap waktu dari P, ya, P itu adalah pressure, itu sama dengan konstanta, ya, konstanta itu sebanding dengan kecepatan gelombang kuadrat, ya. Kemudian dikalikan dengan delta P, dengan delta itu adalah turunan spasial, ya, dari P, ya, turunan 2 kali spasial terhadap. Kemudian ditambah dengan S, S itu adalah sumber gelombang. Nah, persamaan gelombang akustik ini nanti banyak diterapkan ya di seismologi, kemudian di akustik modeling ya. Kalau kita ingin misalnya mendesain ruangan yang kedap suara dan sebagainya bisa diterapkan. Dan di oceanografi, ya, tsunami modeling itu juga pada dasarnya nanti adalah gelombang pressure ya, atau di meteorologi. Kemudian yang contoh kedua itu persamaan difusi, kemudian persamaan adveksi atau reaksi ya. Jadi persamaan perambatan dari perambatan yang justru melibatkan mediumnya sendiri ikut merambat ya. Kalau gelombang seismik kan yang merambat hanya getarannya saja, energi geraknya saja. Tapi mediumnya tetap. Nah, di dalam kasus misalnya di geodinamika, oceanografi, meteorologi itu seringkali yang bergerak itu ya termasuk mediumnya sendiri ikut bergerak. Nah, disebut dengan adveksi ya, atau nanti banyak dipakai untuk pemodelan mantel ya, kita kenal sebagai mantle convection model. Nah, ini kita menggunakan persamaan yang kedua ini, yang bawah. Ya. Jadi, tentunya hampir mirip, jadi di sini melibatkan ada turunan parsial terhadap waktu, dan juga turunan parsial terhadap ruang. Nah, ada beberapa jenis metode numerik ya, dan sifat-sifatnya yang nanti harapannya dalam kuliah ini kita akan eksplorasi. Ya. Yang pertama ini yang paling sederhana, yang hari ini akan kita bahas, yaitu finite difference. Ya, finite difference itu sifatnya adalah time dependent partial differential equation. Kemudian dia bisa dipakai untuk perambatan gelombang seismik modeling, bisa dipakai untuk dynamic fluids modeling di geophysics. Kemudian Maxwell equation, misalnya kita mau memodelkan perambatan gelombang elektromagnetik, kemudian GPR dan sebagainya. Nah, sifatnya dia diantaranya adalah robust, simple concept, easy to parallelize, ya, jadi untuk dibuat menjadi program paralel itu mudah sekali. Kemudian regular grid bisa, yang irregular grid juga bisa. Karena metodenya adalah eksplisit. Nah, yang kedua ini agak kurang populer kalau ada orang yang menggunakan ini, namanya finite elements. Ya. Finite element. Nah, finite element itu nggak begitu populer karena dia based on matrix inversion. Yang itu jelas kalau kita mediumnya semakin gede, nanti inversi matriksnya semakin besar. Nah, sama dia juga static and time dependent PDS, kemudian untuk merambatkan gelombang seismik, fluid dynamics, ya, dan hampir semua problem di dalam fisika gitu ya, bisa kita pecahkan. Nah, kelebihannya dia bisa irregular grid. Jadi gridnya bisa triangular, bisa segi 4, segi 5, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah finite volumes. Finite volumes ini menjadi salah satu alternatif untuk ya pemodelan shockwave yang terkenal itu. Sehingga banyak dipakai di aerodynamics. Ya, aerodynamics mereka seringkali mengalami fenomena shockwave. Ya. Jadi loncatan energi yang sangat besar yang kalau dihitung secara numerik menggunakan finite difference biasanya itu menimbulkan divergensi, tidak bisa di-handle dengan baik. Ini juga sama, ini bisa dipakai untuk memodelkan rapat gelombang seismik, kemudian di fluid dynamics tadi ya saya sampaikan di aerospace itu banyak dipakai untuk pemodelan pesawat dan sebagainya. Nah, kemudian ada yang metode lain ya, yang ini juga mungkin ada orang yang memodelkan tapi nggak populer kalau untuk perambatan gelombang ya. Ada particle based method, boundary element method, dan pseudo spectral method. Nah, ini adalah
sedikit penjelasan ya mengenai apakah itu finite difference. Nah, biasanya finite difference itu didefinisikan ya sebagai derivatif dari sebuah fungsi, ya, pendekatan derivatif dari sebuah fungsi. Ya. Misalnya, saya ada df, ya, ada dx, ya. Secara matematik pendekatannya biasanya bisa didekati dengan limit untuk nilai dx yang mendekati nol, ya. Dx yang mendekati. Jadi dxf atau df per dx itu sama dengan limit dengan dx mendekati 0 dari fungsi f, ya. Fungsi x ditambah dx dikurangi fx dibagi dengan dx. Ya. Nah, kalau dx-nya itu mendekati 0, maka limitnya itu akan merupakan fungsi pendekatan dari turunan parsial. Ya. Turunan parsial fungsi f terhadap x. Kemudian kalau kita melihat ya untuk fungsi f, ya, yang jadi ini kita lihat aslinya f-nya di tengah, ya, fx di tengah, kemudian kalau fx ditambah dx itu nanti di sebelah kanan, ya. Jadi x ditambah dx itu kan ada selisih dx gitu ya dari posisi x-nya, kemudian kalau yang sebelah kiri nanti x dikurangi dx. Ya. Nanti kita akan mengenal bahwa kita bisa menghitung limit nilai fungsi x itu, ya, bisa in between x ditambah delta x di tengah-tengahnya, atau x min 1 dan x di tengah-tengahnya, atau pada x. Nah, kalau kita mau hitung dx, maka saya harus tahu di nilai dx ditambah dx dan nilai x dikurangi dx. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Jadi nanti kita akan mengenal ada yang disebut dengan forward difference, backward difference, sama yang central difference. Nah, yang sering dipakai nanti adalah yang central difference. Nah, bentuk ekuivalen ya dari persamaan pendekatan dari nilai derivatif itu nanti yang kita kenal dengan persamaan finite difference. Ini yang tadi saya sampaikan, ada yang forward difference itu yang nomor 1, dan yang nomor 2 adalah backward difference, dan yang nomor 3 itu adalah central difference. Nah, seberapa bagus pendekatan secara finite difference itu nanti kita akan lihat. Nah, untuk mengetahui atau menjawab seberapa bagus, maka kita akan back to the concept of finite difference, yaitu menggunakan atau mempelajari yang disebut dengan Taylor series atau deret Taylor. Kita tahu bahwa kalau saya punya fungsi x, ya fx, ada sembarang x, ya, yang tidak begitu jauh dari nilai x yang saya ketahui, agak sulit ya. Jadi, andaikan saya punya fungsi yang saya tahu nilainya di x, maka saya bisa menghitung nilai fungsi di sembarang nilai x yang lain, tapi dia dekat dengan x yang saya ketahui tadi. Ya, kira-kira itu. Jadi saya bisa menghitung fx ditambah dx, tapi dx-nya itu jangan terlalu besar. Dx-nya ya agak nggak terlalu jauh lah, saya bisa dekati. Ya. Bagaimana cara mendekatinya? Yaitu dengan persamaan atau deret Taylor. Ya. Jadi kalau saya punya nilai fx saya tahu, maka saya bisa menghitung fx ditambah atau dikurangi dx, yaitu dengan cara menambah atau mengurangi fungsi x, fungsi di x yang saya ketahui, dengan turunan dari fungsi x itu ya terhadap dx, ya, kemudian dikalikan dengan dx, dan seterusnya. Jadi ini akan menjadi sebuah deret Taylor namanya, yang unlimited, yang ya sampai tabring ya. Dan nilainya semakin panjang kita mengambil deretnya itu, maka akan semakin teliti sebetulnya. Nah, sekarang kita coba kalau kita membatasi hanya memotong di sampai orde pertama saja. Nah, kalau saya memotong di orde pertama, maka saya bisa mendapatkan nilai f aksen x itu yang di ruas kanan ya, persamaan suku pertama ruas kanan ya. Bisa ada fx ditambah plus minus dx f aksen x, suku kedua ruas kanan. Nah, kalau saya memecahkan untuk f aksen x, itu tidak lain adalah df per dx. Itu nanti saya mendapatkan fx ditambah dx dikurangi f dibagi dx. Nah,
seberapa bagus sih ini pendekatan ini bisa saya peroleh ya. Nah, maka saya harus mencari sisanya itu berapa. Nah, sisanya kan suku yang tadi di belakang itu. Ya. Nah, itu bisa kita hitung. Nah, itu nanti menjadi error. Mungkin Anda sudah pernah mendapatkan materi. Kemudian kita juga sebenarnya bisa mendapatkan atau mendekati untuk yang pemotongan sampai di order 2. Sama juga, nanti juga kalau ditanya seberapa baguskah itu, nah itu kita harus menghitung di deret yang di belakang order. Nah, ini sedikit gambarannya. Jadi kalau saya punya fungsi, ya, kemudian saya ingin mendapatkan nilai turunan pada satu posisi, saya di X location yang warna kuning itu. Ya, jadi pertanyaan adalah berapa nilai dari fungsi di X itu. Ya. Berapa nilai derivatif. Kemudian, ya pertanyaan yang lebih penting, bisakah saya itu kemudian menghitung nilai-nilai di tetangga-tetangga. Ya. Bisa nggak? Nah ini sebenarnya pertanyaan basic dari konsep finite difference. Kalau itu bisa, maka artinya saya bisa kemudian memodelkan persamaan gelombang itu dengan pendekatan ini. Jadi kalau saya misalnya ingin mendapatkan nilai di X, ya, maka saya menggunakan ekspansi Taylor tadi ya, maka saya bisa menghitung di tetangganya yang lebih advance ya, di X ditambah dx, karena X-nya di sini kan, ini X tambah dx, ini X dikurangi dx. Ya. Maka saya dengan deret Taylor, saya bisa mendapatkan nilai di sini, kanan dan di kiri. Yang satu ini yang di kanan, nilai yang kedua ini adalah yang di kiri. Sehingga kalau saya punya kedua nilai di X tambah dx dan X dikurangi dx, ya, maka saya bisa mendapatkan nilai ya, pendekatan dari turunan parsial di titik X ini. Ya. Nanti merupakan jumlahan dari, ya ini ada fungsi bobot Wj ini yang nanti berhubungan dengan order dari finite difference-nya, tergantung dari bobotnya ini, tergantung dari I-nya ini. Ya. Kemudian dikalikan dengan Fx di indeks J-nya. Jadi ini bentuk umum dari sebuah fungsi finite difference. Nah, kalau kita mau memecahkan untuk yang order lebih tinggi, ya, misalnya order 2 dan seterusnya, kita juga bisa melakukan hal serupa. Ya. Tapi nanti kita motongnya mulai dari yang turunan 2 kali dari X. Nah, ini akan karena kita tahu deretnya ya, istilahnya. Kita tahu deretnya, kemudian nanti kita bisa membuat simulasi kalau dipotong di order 1, order 2, dan seterusnya, maka nanti saya akan punya pola. Ya, kalau saya motong order 1 tuh polanya seperti ini, order 2 polanya seperti ini, order 3 seperti ini. Nah, polanya itu nanti bisa dibuat dalam bentuk matriks ya. Jadi nanti pada akhirnya nanti kita tidak perlu menghafalkan atau tidak perlu menghitung ulang gitu ya, tapi kita sudah punya polanya. Nanti kita tinggal masukkan pola tersebut menjadi bobot dari perhitungan finite difference. Ya. Nah, kira-kira seperti ini. Untuk yang order tinggi nanti kita juga bisa melakukan, karena semakin tinggi ordernya, nanti hasil perhitungan numeriknya semakin akurat. Tadi kita sampaikan bahwa nilai eksaknya itu kalau itu tak berhingga, ya, tapi menghitung tak berhingga nggak mungkin. Kita harus memotong pada sampai order tertentu. Nah, itu yang nanti bisa kita lakukan. Kemudian untuk order yang lebih tinggi juga bisa kita lakukan. Nanti kita akan sampai kepada matriks ini. Jadi ini nanti tergantung sampai seberapa order yang mau kita potong. Order 1 kah, order 2 kah, order 3. Nah, nanti persamaan konstanta ini ya, atau persamaan bobot inilah yang nanti akan kita gunakan ya untuk menghitung persamaan finite difference. Ini sampai order 4. Kira-kira seperti itu. Nah, ini nanti tinggal diterapkan di dalam persamaan gelombang ya. Kalau misalnya ini kita berangkat dari yang order 1 dulu ya, nanti kita mendapatkan persamaan dalam bentuk numerik seperti yang ada di kotak sebelah di bawah ini. Jadi saya punya persamaan gelombang akustik seperti yang di atas. Kemudian
Kalau itu saya jadikan numerical solution, nanti menjadi yang bawah ini. Nah, ini sudah cukup untuk kita lihat bagaimana ini bisa dipakai untuk memodelkan persamaan atau perambatan gelombang satu dimensi. Nah, masalahnya nanti adalah stabilitasnya seperti apa. Nanti ini kita akan coba eksperimen ya dengan numerik yang sederhana. Ya. Nanti ada kriteria stability-nya. Ya. Sampai seberapa kecil ya dt dan dx itu yang masih memungkinkan perhitungannya stabil. Kalau nilai itu tidak dipenuhi nanti unstable. Ya. Nah, disebutkan dispersion relation. Ya. Dispersion adalah the numerical approximation has artificial dispersion, jadi tidak menunjukkan nilai sebenarnya. Ini tergantung dari grid point per wavelength-nya. Ya. Jadi the solution is to use a sufficient number of grid point per wavelength. Jadi tergantung dari gridnya, tergantung dari panjang gelombang dari gelombang seismik yang akan kita modelkan. Baik, kira-kira basicnya seperti itu. Nanti akan kita lihat ini contoh kalau kita menghitung dengan MATLAB ya, nanti kita coba seperti apa. Nah, dan ini nanti akan kelihatan bagaimana dengan persamaan finite difference ini kita bisa memodelkan perambatan gelombang paling tidak untuk yang satu dimensi. Nanti kita lihat ya. Terima kasih.